Sudah tak terhitung saya melihat debat argumen soal matematik di internet, yang menurut saya sebenarnya tak perlu diperdebatkan, karena matematik itu ilmu pasti. Seperti soal yang ada di sini contohnya. Berikan soal ini pada 20 orang secara acak, maka akan ditemukan berbagai jawaban yang beda, padahal sebenarnya mereka itu hanya perlu diluruskan saja. Lalu bagaimana caranya untuk menjawab tipe soal di mana beragam tanda operasi hitung digabungkan dalam satu persamaan? Seperti ini contohnya. Dalam hal ini, di luar negeri ada suatu konsep yang disebut dengan PEMDAS. Teman-teman bisa cek ini di internet. Ini adalah suatu kependekan yang merupakan susunan dari mana saja seharusnya perhitungan matematik dilakukan. Tapi PEMDAS ini dalam bahasa Inggris akan sangat sulit untuk kita ingat. Jadi mari saya perkenalkan Anda dengan sebuah singkatan matematik, yaitu kepet. Kepet ini sendiri adalah susunan dalam matematik di mana saat kita melihat persamaan, bagian mana-mana saja yang seharusnya duluan untuk kita kerjakan. Ini dibaca dari atas ke bawah, teman-teman sekalian. Mari kita gunakan keajaiban kepet pada soal yang ada di sini. Mari kita mulai dengan kurung. Adakah tanda kurung di sini? Tentu tidak. Sekarang kita lanjut ke eksponen. Adakah tanda akar atau tanda pangkat di sini? Tentu tidak. Kemudian kita lanjut ke bagian perkalian dan pembagian di sini. Jadi di sini ada perkalian, yaitu 3 dikali 2. Jadi langsung saja kita kerjakan. 3 dikali 2 tentu saja adalah 6. Jadi kita turunkan 6, sedangkan bilangan lain masih kita turunkan dalam bentuk yang sama. Setelah perkalian selesai, kita lanjut ke bagian paling bawah. Adakah bilangan tambah di sini? Tentu saja ada. Untuk informasi, tambah dan kurang itu ada dalam satu hierarki dalam melakukan perhitungan. Karena tambah dan kurang itu masih satu hierarki, maka kita lakukan perhitungannya dari sebelah kiri ke kanan. 10 kurang 2 adalah 8, kemudian 8 ditambah 6 adalah 14. Jadi jawaban di soal ini adalah 14. Selesai. Sekarang dengan bantuan konsep kepet tersebut, mari kita kerjakan tipe soal yang sedikit lebih sulit. 3 dikali 6, ditambah 12 dibagi 3, dikurang 3, ditambah 4 dikali 5. Baik, dengan bantuan kepet ini, coba kerjakan. Pertama kita mulai dari kurung. Kita perhatikan dari kiri ke kanan, di sini terdapat satu kurung, yaitu 4 dikali 5. Mari kita sederhanakan kurungnya, 4 dikali 5 adalah 20. Sekarang waktunya kita turunkan bilangan-bilangan yang lain. Setelah kurung, mari kita lihat lagi eksponen. Adakah di sini bentuk eksponen? Dari kiri ke kanan, tentu saja tidak ada. Jadi sekarang kita lanjut ke perkalian dan pembagian. Adakah di sini perkalian dan pembagian dari kiri ke kanan? 3 dikali 6, hasilnya adalah 18. Kemudian tambah kita turunin, 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4. Selebihnya ini kurang dan tambah, jadi langsung kita turunkan saja. Sekarang perkalian dan sejenisnya yaitu pembagian sudah selesai, jadi kita fokus ke tambah dan kurang. Ingat, dari kiri ke kanan, 18 ditambah 4, hasilnya adalah 22. Kemudian 22 dikurang 3, hasilnya adalah 19, kemudian 19 ditambah 20, hasilnya adalah 39. Jadi jawaban dari soal ini adalah 39. Selesai. Sekarang mari kita tingkatkan sedikit lagi kesulitannya. Akar 20 dikurang minus 5 dikali 3 ditambah dalam kurung 48 dibagi 8. Coba kerjakan ini teman-teman sekalian. Mari kita perhatikan kepet lagi dari atas ke bawah. Perhatikan kurung pada bilangan yang ada di atas. Di sini, kita tidak menghitung minus 20 dan minus 5 sebagai tanda kurung. Karena kurung pada minus itu sudah dalam bentuk yang paling sederhana. Tapi di sini kita mendapat di bentuk kurung yang masih bisa dijumlahkan lagi. 48 dibagi 8, hasilnya adalah 6. Jadi kita turunkan 6, kemudian kita turunkan bilangan lain seperti biasa. Baik, setelah kurung, mari kita cek adakah eksponen di sini. Tentu saja tidak ada. Kemudian perkalian dan pembagian. Di sini saya dapat melihat dari sebelah kiri ke kanan ada perkalian di sini, yaitu negatif 5 dikali dengan 3. Jadi langsung saja kita kerjakan, hasilnya adalah negatif 15. Jadi waktunya kita turunkan lagi bilangan-bilangan yang ada. Kemudian kita fokus pada tambah dan kurang. Ingat, lakukan segalanya dari sebelah kiri ke kanan. Minus 20 dikurang minus 15, di sini ada minus ketemu minus. Minus ketemu minus dalam matematika hasilnya adalah plus. Jadi seperti ini kejadiannya. Minus 20 ditambah 15 ditambah 6. Minus 20 ditambah 15, artinya minusnya berkurang menjadi minus 5. Sekarang minus 5 ditambah 6. Jawabannya adalah 1. Jadi jawaban dari pembilangan ini adalah 1. Selesai. Baik, saya yakin teman-teman sekalian sudah menjadi semakin lancar dan semakin mengerti. Mari kita lakukan dengan soal yang lebih sulit lagi.
Sekarang coba kerjakan yang ini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memperhatikan kurung, lalu menyederhanakan kurung yang ada dari kiri ke kanan. Di sini terdapat satu kurung yang harus kita sederhanakan. Untuk menyederhanakan kurung tersebut, kita harus memperhatikan kepetnya lagi, lalu berfokus pada hal yang ada di bawah kurung tersebut. Untuk menyederhanakan kurung ini, kita harus menyederhanakan eksponen. 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9, kemudian 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4, kemudian dikali dengan 3. Beginilah bentuk kurung yang harus kita kerjakan. Selanjutnya yang ini kita tinggal turunkan. Dalam operasi hitung, tanda perkalian harus kita kerjakan terlebih dahulu. Di sini ada tanda kali dan tanda kurang. Dalam operasi berhitung, perkalian harus kita kerjakan terlebih dahulu. 4 dikali 3 adalah 12, kemudian 9 kita turunkan. Jadi kurung itu masih berbentuk seperti ini. Kemudian bilangan lain langsung kita turunkan saja. Kurung ini masih belum sederhana, jadi langsung kita kurangi. 9 dikurang 12, hasilnya adalah minus 3. Jadi yang turun adalah seperti ini. Jika kita perhatikan lagi catatan yang ada di sebelah kanan, bilangan ini sudah tidak memiliki tanda kurung dan eksponen lagi. Jadi sekarang kita fokus pada perkalian dan temannya yaitu pembagian. Di sini ada satu tanda perkalian, jadi langsung saja kita kerjakan dari kiri. Minus 20 dikali 3 adalah minus 60. Kemudian tinggal kita turunkan saja bilangan-bilangannya. Sekarang yang tersisa hanyalah tanda tambah, jadi langsung saja kita kerjakan dari sebelah kiri ke kanan. Minus 3 ditambah minus 60, minusnya semakin besar, yaitu menjadi minus 63. Kemudian minus 63 ditambah 16, minusnya akan berkurang karena bilangannya bertambah, jawabannya adalah minus 47. Jadi jawaban dari operasi hitung campuran ini adalah minus 47. Selesai. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengingat konsep kepet ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.